Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali pagi hari ini di acara doa pagi. Dan segala puji, segala hormat kita naikkan kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada dengan tubuh yang sehat pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini dan kami semua siap mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini akan kita ambil dari Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar tentang hal-hal yang kita lakukan. Apapun itu juga yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita harus melakukannya untuk Tuhan. Kita beri dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika seseorang bekerja, mungkin dia bekerja di kantor, mungkin dia bekerja di ladang, atau dia bekerja sebagai juru parkir, sebagai security, mungkin juga dia kerja di rumah. Apapun yang kita kerjakan, saudara, kita harus melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Kita harus memberikan pekerjaan itu dengan kualitas yang terbaik. Bukan hanya sekedar baik, tapi kualitas yang terbaik. Kenapa, saudara? Karena yang memberikan pekerjaan itu adalah Tuhan. Seringkali orang berdoa, Tuhan, saya rindu pekerjaan baru. Saya sudah lama menganggur. Oleh sebab itu Tuhan, berikan saya pekerjaan yang baik, Tuhan. Dan pada waktu Tuhan memberikan pekerjaan buat saudara, pada waktu Tuhan memberikan pekerjaan buat kita, saudara, kita harus memberikan yang terbaik. Karena pekerjaan itu datangnya dari Tuhan, dan kita juga bertanggung jawab pada Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bukan bertanggung jawab terhadap manusia, tapi kita bertanggung jawab pada Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang kita mau renungkan pagi hari ini berkaitan dengan Kolose 3 ayat 23. Yang pertama yang perlu kita sadari bahwa Tuhan menghargai apapun yang kita lakukan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan apapun yang kamu perbuat. Artinya tidak dibatasi dengan hal-hal yang menyenangkan, yang mudah dikerjakan, atau yang berkaitan tentang pelayanan saja. Tetapi firman Allah jelas mengatakan apapun, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan, itu kita harus melakukan untuk Tuhan. Mungkin kita sedang belajar atau sedang duduk di bangku kuliah, kita harus menyiapkan tesis atau skripsi. Mungkin kita banyak menyiapkan assignment. Atau mungkin kalau kita kerja di kantor, saat ini kita terlibat proyek yang sangat sulit. Atau mungkin kalau kita pelayanan di gereja, kita disuruh mempersiapkan lagu-lagu untuk bisa kita naikkan pada waktu ibadah. Apapun itu juga bentuknya, kalau memang itu dipercayakan Tuhan untuk kita, kita harus memberikan yang terbaik. Kita harus memberikan apa yang baik menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran manusia. Jadi, saudara, apapun yang kita kerjakan saat ini, baik itu kecil atau itu besar, ingatlah Tuhan menghargai apa yang kita kerjakan. Dan yakinlah segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Amin. Yang kedua yang kita akan renungkan pagi hari ini, Tuhan ingin agar kita memiliki sikap segenap hati, bukan setengah hati. Masalah utama
kenapa banyak orang tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik atau tidak dapat memberikan yang terbaik, karena apa yang dia kerjakan itu tidak dengan segenap hati, tapi hanya dengan setengah hati. Setengah hati atau sepenuh hati ini berbicara mengenai sikap. Sebab sikaplah yang menentukan keberhasilan. Kalau kita memiliki sikap acuh tak acuh, kita memiliki sikap tidak menganggap pekerjaan ini penting, maka kita tidak akan melakukan pekerjaan ini dengan terbaik. Tentu kita ingat cerita klasik tentang perlombaan antara kelinci dan kura-kura yang pada akhirnya dimenangi oleh kura-kura. Kenapa? Jika kita teliti dengan baik dari segi kepantasan berlari, kelinci itu lebih cepat daripada kura-kura, dan seharusnya kelincilah yang jadi pemenang. Tetapi dalam cerita ini ternyata kura-kura yang memenangkan perlombaan tersebut. Semuanya karena sikap. Ketika kelinci berpikir bahwa kura-kura tidak mungkin dapat mengalahkan dia karena kura-kura jalan sangat lambat, sikap itulah yang terlebih dahulu mengalahkan kelinci. Bukan karena kura-kura itu cepat berlari, tapi ternyata kelinci itu jatuh tertidur. Dan karena kelinci tersebut jatuh tertidur, maka kura-kura dapat memenangkan pertandingan. Ketika kita bersikap, saya tidak bisa, nanti akan saya kerjakan, maka sikap seperti itulah yang membuat kita gagal memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jika kita memiliki sikap segenap hati, maka kita pasti mau melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik. Maka kita akan mau mengerjakan sesuatu tanpa menunda-nunda, karena kita ingin melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati. Dan biarlah kita belajar seperti kura-kura, walaupun seperti seolah-olah dia sudah kalah dalam perlombaan, tapi dia mau bertekun dalam kelemahannya, dan pada akhirnya dialah yang memenangkan pertandingan melawan kelinci. Puji Tuhan. Bagian ketiga yang kita mau renungkan pagi hari ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Paulus menuliskan dalam ayat ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita seringkali berpikir atau menuntut apa yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kualitas terbaik. Pertanyaan seperti itu muncul dari pikiran manusia karena kita sering berpikir bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu bukan kita lakukan untuk Tuhan, tapi kita lakukan untuk manusia. Di dalam Matius 25 ayat 40, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara, di sini Yesus menekankan bahwa apapun yang kita kerjakan untuk orang-orang yang susah yang kita temukan di sekeliling kita, sesungguhnya kita sudah melakukan untuk Yesus. Jika hari ini kita melihat orang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, atau terasing, sakit, tidak ada pakaian, apakah respon saudara? Apakah respon kita? Apakah kita akan berkata, uruslah dirimu sendiri, aku akan urus diriku sendiri? Apakah yang menjadi respon kita? Yesus tidak pertanyakan kenapa mereka lapar, kenapa mereka haus, atau kenapa mereka sakit. Dan kalau Yesus saja tidak mempertanyakan kenapa mereka dalam keadaan hina, maka sudah sepatutnya kita juga tidak menanyakan hal yang sama. Kita harus melakukan semuanya itu dengan mata tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Bila itu tertuju kepada Tuhan, kita akan lakukan semua yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan melalui hidup kita. Amin.
Kalau selama ini mungkin saudara berpikir bahwa pekerjaan atau pemberian yang terbaik itu hanya yang dilakukan di gereja, itu tidak tepat. Karena sebagaimana Kolose mengatakan, Tuhan menghargai apapun yang kita lakukan. Bukan hanya pekerjaan yang kita lakukan di gereja, bukan hanya pelayanan yang kita lakukan di gereja, bukan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan menghargai. Karena kita mau melakukan segala sesuatu dan segenap hati dan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita menuntut apa yang akan saya dapat. Karena ketika kita melakukan yang terbaik untuk orang lain, itu karena semua yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Dan jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, lakukanlah sesuatu yang terbaik kepada yang paling hina. Dan itulah orang-orang di sekeliling kita yang memerlukan bantuan. Haleluya. Hari ini kita mau melakukan aktivitas kita. Kita mau memulai hari kita dengan satu keyakinan bahwa apapun yang menjadi tanggung jawab kita, apapun yang Tuhan berikan, dan itu menjadi tanggung jawab kita pada pagi hari ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk mendapat pujian dari bos, bukan untuk mendapat pujian dari teman, tapi kita lakukan karena kita melakukannya untuk Tuhan, sebagai balas budi atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman yang mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami mau berusaha melakukan pekerjaan kami yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik, sehingga melalui pekerjaan kami, melalui tutur kata kami, melalui karya kami, nama-Mu boleh dipermuliakan. Bahkan pada waktu Tuhan melihat kerja keras kami, maka orang melihat ada gambaran Yesus dalam hidup kami. Bahkan kami tidak perlu bersaksi melalui mulut kami, tapi kami bersaksi melalui tingkah laku kami, melalui hasil karya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau sertai umat-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, dimanapun mereka bekerja, hamba berdoa biar Engkau memberikan kekuatan, hikmat, marifat Allah tercurah atas mereka, sehingga mereka bisa menjadi saksi-Mu pada waktu mereka bekerja, pada waktu mereka berbicara, pada waktu mereka menyelesaikan tugas. Mereka bisa menjadi saksi-Mu. Mereka bisa menjadi saksi suratan terbuka, sehingga orang bisa melihat wajah Yesus di dalam umat-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, meteraikan firman-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami sudah menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.